warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cila Mangun dari kelas 12C. Selamat datang di bab gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang serta membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Hertz mendeteksi gelombang dari jarak tertentu menggunakan loop kawat. Loop kawat digunakan untuk menghasilkan GGL ketika perubahan medan magnet melewatinya. Gelombang yang dihasilkan merambat dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan cahaya. Gelombang ini memiliki karakter yang sama dengan cahaya, yaitu bisa dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Berikut adalah gambar rentang spektrum radiasi elektromagnetik. Gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini memiliki panjang 1-1000 meter. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Gelombang radio diaplikasikan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Gelombang radio juga memiliki dampak buruk, yaitu dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1010 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and ranging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut, dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Gelombang ini memiliki panjang sebesar 700 nanometer sampai 1 mm. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis, seperti penyembuhan encok dan terapi saraf. Sinar inframerah juga memiliki dampak negatif, yaitu sorotan inframerah sangat berbahaya bagi mata. Cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum bersesuaian dengan cahaya ungu dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak di antara kedua batas warna tersebut. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Salah satu dampak negatif dari gelombang ini yaitu cahaya tampak dapat menyebabkan kerusakan DNA dalam tubuh. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Secara khusus, sinar ini dapat diaplikasikan untuk membunuh kuman.
Sinar ultraviolet juga dapat dimanfaatkan dalam bidang perbankan, yaitu untuk memeriksa tanda tangan di slip penarikan uang sama dengan tanda tangan di buku tabungan. Pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 1020 Hz. Panjang gelombangnya yaitu 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran seperti untuk memotret kedudukan tulang. Pada bidang industri, sinar X dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Paparan dan juga radiasi dari sinar X ini dapat menyebabkan munculnya iritasi pada kulit. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 1020 Hz sampai 1025 Hz. Gelombang ini memiliki panjang kurang dari 100 pikometer. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan sterilisasi bahan makanan kaleng. Selain kanker, bahaya radiasi sinar gamma pada dosis tinggi dalam jangka pendek juga dapat menimbulkan beberapa gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Sekian dari saya, seorang fisikawan bernama Marie Curie pernah mengatakan, kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang, perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.